Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengajarkan Anda bagaimana cara membuat database, kemudian membuat tabel, view di MySQL dengan kasus aplikasi, yaitu membuat aplikasi klinik sederhana. Langsung saja. Yang perlu syarat-syarat penting yang perlu kita instalasi, yang pertama Exam atau AppServe. Pilih salah satu saja. Ini Exam atau AppServe merupakan paket installer yang isinya itu ada Apache untuk web, web server, kemudian MySQL dan lain-lain. Pilih salah satu dari AppServe atau Exam. Cari versi yang terbaru. Cari versi yang terbaru. Exam bisa Anda cari yang versi 3 ke atas, versi 3 ke atas. Kalau AppServe bisa Anda cari yang 8 ke atas, Ini saya coba cari dulu, saya coba search di Google. Exam versi sekarang ini dia masuk ke bagian versi Exam itu versi yang Windows, Kemudian versi AppServe. Nah, ada yang versi yang 2510, ada versi yang 8 sekarang. Yang sekarang tuh versi 8. Nah, ini terbaru. Ini versi 86. Support untuk PHP 7 yang terbaru. Kemudian untuk editor MySQL-nya, saya ini SQL itu bukan database tapi editor MySQL-nya. Saya menggunakan SQL Yoke. Nah, SQL yang saya gunakan itu yang versi Ultimate. Silakan Anda cari di Googling, bisa ada search tentang SQL Yoke Ultimate. Ada juga yang versi Community yang gratis, ada juga versi yang Enterprise di bawah dari versi Ultimate. Langsung saja saya buka Exam, udah saya start MySQL-nya, saya start, udah saya install, kemudian saya pilih masuk ke SQL-nya, coba saya buat lagi, cara buat database sama, tapi sebelum masuk SQL kita awali biasanya seperti ini, diminta untuk mengisi form connection. Di sini saya berikan nama lokal, di mana addressnya localhost, ini sesuai dengan lokal atau IP Anda. Root password 123 saya. Kemudian port 3306, kemudian connect. Kemudian untuk membuat database, klik kanan create database. Nanti di sini saya berikan nama bagusnya adalah klinik, proyek klinik, database proyek klinik. Saya buat aja namanya dbase klinik, namanya dbase_klinik. Create. Kemudian saya akan membuat tabel. Cara membuat tabelnya, klik kanan create table. Nah, di sini akan saya isi tentang tabel dokter. Nah, untuk spesifikasi tabel dokter, ini Anda lihat ada atribut dari ID dokter, nama dokter, alamat, jenis kelamin, nomor telepon, sama spesialis. Untuk tipe datanya ada char, ada varchar, char 4 untuk ID dokter, varchar 40, nama dokter, alamat, varchar 100, inang, pria dan wanita. Inang adalah tipe data pilihan, jadi hanya pilihan, hanya pastian, varchar 13, nomor telepon, spesialis 30. Untuk nomor dokter, not bold artinya tidak boleh kosong. Saya buat nama dokter nggak boleh kosong, alamat nggak boleh kosong, jenis kelamin nggak boleh kosong, nomor telepon nggak boleh kosong, spesialis nggak boleh kosong. Kemudian engine kita buat InnoDB, artinya apa? Yaitu ketika nanti kita mau buat relasi tabel otomatis jalan, seperti itu. Bisa, ini syarat pertama digunakan untuk relasi tabel adalah tabelnya harus InnoDB. Anda bisa pause video ini kalau misalkan saya kecepatan dalam menjelaskan. Kemudian saya membuat tabel pasien, klik kanan create table.
Ya, kemudian namanya tabel TBL underscore pasien. Nah, ini saya sudah buat. Nah, ini untuk tabel pasien saya buat InnoDB juga. Ya. Nama pasien nggak boleh kosong, alamat boleh kosong, nama pasien punya usia, ya. Jenis kelamin nggak boleh kosong, dan nomor telepon kita buat nggak boleh kosong semua. Oke, ini tabel pasien. Kemudian kita simpan. Kemudian Anda buat lagi tabel periksa. Klik kanan di tabelnya, create table, berikan nama TBL periksa. Nah, TBL underscore periksa itu spesifikasi seperti berikut. Nah, ini kita buat InnoDB juga. Yang nggak boleh kosong adalah tanggal periksa, nomor pasien, ya, ID dokter, biaya, keterangan. Nah, ini nggak boleh, keterangan boleh kosong. Nah, jadi biaya, ID dokter, nomor pasien ini sebagai foreign key dari tabel ID dokter, ini maksudnya adalah foreign key dari tabel dokter, nomor pasien dan foreign key dari tabel pasien. Boleh kita simpan, save. Terakhir adalah membuat tabel pengguna atau username login-nya. Klik kanan juga ya, klik kanan ke table, berikan nama TBL. Nah, saya sudah buat itu, bukan tabel pengguna, maksudnya tabel pengguna. Itu ada username dan password. Nah, username dan password. Nanti kita ini tidak perlu di InnoDB karena tidak menjadi relasi tabel nanti di sistemnya. Ini berjenis-jenis tabelnya. Ini jadi tidak perlu di InnoDB, tidak masalah. Kemungkinan nanti password tipe datanya bisa kita ganti menjadi teks kalau misalkan dia kita menggunakan enkripsi, yaitu password yang tidak terlihat dengan jelas kata-katanya maksudnya seperti apa. Nanti itu seperti itu. Lalu bagaimana cara membuat relasi tabel? Kita bisa pilih di sini file, kemudian ini schema designer, kita add table, klik kanan add table ya, klik kanan add table, kita pilih 3 tabel. Cara membuat relasi yaitu yang pertama dia harus tipenya InnoDB ya. Kemudian yang kedua tipe data dari yang foreign key dan primary key itu harus sama. Misalkan ya nomor pasien yang menggunakan variabel 20, berarti di sini juga variabel 20 harus sama ya. Kemudian cara narik relasinya dari foreign key ke primary key. Jadi yang foreign key itu yang dari nomor pasien kami periksa ya, ini foreign key ke primary key. Contoh, saya tarik ke sini, tarik ini drag ya, di drag tarik ke nomor pasien ke nomor pasien. Nanti di sini saya buat on update cascade. On update cascade artinya apa? Ketika ada perubahan, otomatis juga ikut berubah. Ketika ada penghapusan data, otomatis juga akan terhapus juga data yang bersangkutan. Kita berikan nama di sini relasi pasien, disimpan. Yang kedua, oke. Yang kedua relasi dokter, kita tarik ID dokter dari foreign key ID dokter ini ke ID dokter di master key-nya. Oke, kita cascade juga, berikan nama relasi dokter, kita simpan. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita akan membuat join table dalam bentuk query, tapi tidak perlu kita mengetik query panjang, perintah-perintah panjang gitu. Kita gunakan fasilitas query builder. Bisa Anda klik file new query builder. File new query builder. Artinya adalah query yang dibangun secara otomatis ketika kita memilih suatu table dan juga memilih suatu attribute-nya. Nah, ya. Oke, cara membuat query builder ini bisa Anda klik kanan table atau tarik tabelnya. Klik kanan table, kemudian kita buat 3 tabel, kita taruh di sini yang sudah direlasikan. Nah, yang kita akan pilih adalah kita membuat view. View itu artinya tabel virtual yang digunakan hanya untuk melihat data tanpa bisa memanipulasi data. Misalkan menyimpan data, mengubah data, nggak bisa. Contohnya seperti ini, saya membuat view pemeriksaan. Kalau Anda perhatikan di sini, nomor pasien di tabel periksa tidak ada nama pasien ya, sudah ada. Di tabel periksa juga tidak ada nama dokter karena
hanya cuma ID dokter sama nomor pasien. Bagaimana caranya nanti kita mengambil nama pasien dan nama dokter ke dalam tabel periksa. Ini adalah fungsi dari view. Kita buat dulu, kita pilih dulu yang pertama digabungkan nomor periksa, kita double klik, kemudian tanggal periksa double klik, otomatis akan muncul di sini ya, tanggal periksa. Kemudian nomor pasien kita double klik, kita ringki salah satu aja. Kemudian kita barangkali ke tabel pasien, ada nama pasien, kita klik. Kemudian nanti sudah nama pasien, cukup ya nama pasien saja. Kemudian kita pilih ID dokter sampai yang memeriksa nanti ya. Kemudian nama dokternya siapa, kemudian spesialisnya apa, biayanya bagaimana, berapa, dan keterangannya seperti apa. Nah, nanti otomatis di bawah itu sudah terbuat suatu query ya di sini. Jadi tidak perlu lagi dibuat ngetik query manual, jangan ngetik panjang lebar. Kita sudah dibuatkan. Kemudian cara membuat view-nya, Anda bisa klik kanan view di sini, klik kanan create view, atau bisa menggunakan fasilitas di sini. Ada create view using current query. Nah, kalau yang bingung misalkan menggunakan SQL Enterprise dan lain-lain, bisa menggunakan klik kanan di sini, create view. Kita berikan nama VW ya, pemeriksaan. Nah, VW pemeriksaan. Nah, query yang tadi kita copy ya. Kita copy, di kanan copy query tersebut, letakkan di bagian sini nanti ya, di setelah S ini kita hapus satu baris setelah S, kita paste, kemudian kita running. Nah, otomatis ketika saya running, kita klik kanan view data di view perusahaan, otomatis jalan. Nah, seperti itu. Query tadi kalau kita coba juga, kita copy, kita taruh di query editor biasa, kita jalankan, bisa juga. Nah, lebih cepat mana, lebih ringkas mana ya query-nya yang panjang ini yang ke dalam program atau pilih menggunakan view. Itu tergantung Anda. Kalau saya sih menggunakan view. Ya, itu adalah tutorial menggunakan atau membuat database klinik sederhana, di mana kita sudah membahas membuat tabel dokter, tabel pasien, tabel pengguna, tabel periksa, dan membuat view pemeriksaan. Nah, jangan lupa untuk membuat juga relasi. Sekian dari saya tentang tutorial membuat database. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.